Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kali ini saya akan menceritakan sebuah pengalaman seseorang yang katanya telah dibawa ke dalam dunia goib. Yakni kisah ini berjudul Perjalanan 3 Hari ke Alam Goib. Seperti apa kisahnya? Singkat cerita, seorang pria ini berada di suatu padang pasir. Padang pasir itu begitu luas, bagai tak berujung. Sementara itu langit tampak tertutup kabut tipis, sehingga tidak satupun sinar matahari yang mampu menembusnya. Sepanjang jarak memandang, hanya deburan pasir dan awan tipis yang terlihat. Tidak ada orang lain di sana, kecuali seorang pemuda yang sedang kebingungan, berpakaian serba putih, seperti pakaian ihram yang dikenakan bagi orang yang sedang melaksanakan ibadah haji. Pria ini berpawakan kurus tanpa kumis dan jenggot. Yang masih muda itu terlihat begitu tampan. Wajahnya sangat teduh dan enak dipandang. Sorot matanya lembut, bersih, dan bersinar bagaikan kaca yang tembus pandang. Ketika dia mencoba menoleh ke kiri, dirinya sedikit terkejut karena melihat seorang pria bertubuh besar, berkulit hitam, bermata besar dengan warna merah menyala, seperti bara api neraka, dan berpakaian jubah hitam dengan wajah yang sangat menyeramkan. Pemuda berpakaian ihram itu mundur beberapa langkah ke belakang. Langkahnya terhenti ketika menyentuh sesuatu yang begitu lembut dan wangi, bak bunga kasturi. Ketika dia mencoba melihat ke belakang, kembali dia terkejut karena melihat sosok pria tubuh besar, berkumis dan janggut putih sepanjang dada, berpakaian serba putih dengan wajah yang sangat nyaman dipandang, berlawanan dengan pria yang dilihat sebelumnya. Suasana masih hening, tidak ada percakapan di antara mereka bertiga. Anehnya, perasaan pemuda itu menjadi sedikit tenang setelah melihat pria tua berjanggut putih tersebut. Kedua sosok pria besar misterius tersebut lalu dengan isyarat tangannya mengajak pemuda itu agar berjalan mengikutinya. Bagai kerbau dicocok hidung, pemuda itu spontan mengikuti saja langkah kedua pria yang ada di samping kiri dan kanannya tersebut. Setelah berjalan beberapa saat, sampailah ketiganya di sebuah jalan yang bercabang. Ketiganya lalu berhenti sesaat. Pria yang bertubuh tegap yang berpakaian serba hitam mengajak pemuda itu untuk membelok ke arah kiri. Pemuda itu tidak bisa menolak, kecuali hanya menurut saja dan mengikutinya. Beberapa saat kemudian, udara terasa semakin panas. Tiba-tiba kabut tipis yang ada di depan mereka terbuka lebar dan terlihatlah pemandangan tragis yang sangat memilukan dan belum pernah dilihat oleh pemuda itu sebelumnya. Bara api yang sangat besar menyala di mana-mana. Dalam kobaran api itu terlihat banyak orang yang sedang disiksa dengan berbagai adegan yang menyayat hati. Ada orang yang sedang disiram timah panas yang mendidih. Ada juga pria yang dipotong kemaluannya. Ada wanita yang duburnya ditusuk besi panas seperti orang yang sedang disate. Suara teriakan minta tolong, tangisan, rintihan bercampur menjadi satu. Intinya, suasana pemandangan yang terlihat begitu menyeramkan, membuat pemuda itu menggigil ketakutan. Pria hitam berwajah seram itu lalu menjelaskan kepada pemuda itu mengapa mereka disiksa demikian rupa. Mereka semua adalah orang-orang yang ingkar dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berpesan pada pemuda itu agar orang-orang yang tidak melakukan perbuatan buruk seperti yang dilakukan mereka yang tengah disiksa itu sebelumnya. Setelah memberi penjelasan panjang lebar, mereka kembali ke tempat semula di persimpangan. Di sana terlihat pria berjenggot panjang dan berbaju serba putih itu masih menunggu. Kini giliran pria tua berwajah teduh yang sangat karismatik itu yang mengajak pemuda itu berjalan ke arah kanan.
Lambat laun udara yang ada di sekitarnya terasa semakin sejuk. Di sekitarnya terasa semakin sejuk. Tercium aroma wangi yang sangat enak sekali dan belum pernah dirasakan pemuda itu sebelumnya. Tiba-tiba kabut yang ada di hadapannya menjadi terurai secara ajaib. Tampaklah sebuah pemandangan indah yang sangat menakjubkan. Sepanjang mata memandang, tampak rumah yang sangat bagus sekali dengan arsitektur yang unik dan belum pernah dilihatnya. Setiap rumah memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda dengan dikelilingi taman-taman yang sangat indah. Setiap rumah dihuni seorang wanita cantik bak bidadari dengan pakaian indah dan senyuman yang menawan. Salah seorang wanita cantik yang menghuni salah satu rumah di sana tampak menyapa dengan melambaikan tangannya ke arah pemuda itu sambil tersenyum. Seolah sudah mengenal sebelumnya, pemuda itu bingung, lalu membalas melambaikan tangannya ke arah wanita itu. Baru saja pemuda itu mau bertanya ke pria tua yang ada di sebelahnya. Pria itu sudah menjelaskan bahwa wanita itu adalah istrinya. Pemuda itu masih bingung karena dia merasa masih bujangan. Tapi dia tidak bertanya lebih lanjut kecuali masih terpesona dengan suasana yang dialaminya. Sambil berjalan-jalan menikmati suasana di komplek perumahan super mewah tersebut, sang pria tua terus menjelaskan tentang ganjaran bagi setiap orang muslim yang taat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Setelah menjelaskan panjang lebar, mereka kembali ke tempat semula, yaitu di persimpangan jalan. Kedua pria misterius itu lalu menjelaskan kepada pemuda itu bahwa belum saatnya dia berada di sini. Dia harus kembali ke tempatnya semula. Pemuda itu dimintai kembali menyusuri jalan sebelumnya yang dilarang untuk menoleh ke belakang. Saat sedang berjalan tersebut, sayup-sayup terdengar suara orang yang memanggil namanya. Suara itu semakin lama semakin jelas, sehingga menggoda dirinya untuk menoleh ke belakang. Tapi dia kembali teringat pesan kedua pria misterius itu agar jangan menoleh ke belakang. Pemuda itu lalu berhenti sejenak dan sempat bingung untuk beberapa saat. Kemudian dia menengadahkan tangannya ke langit, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dirinya diberikan petunjuk. Akhirnya hatinya bulat untuk terus berjalan tanpa menoleh ke belakang. Langkahnya semakin lama semakin cepat, sehingga tanpa disadari kakinya tersandung sesuatu yang menyebabkan dirinya jatuh terpelungkup. Pemuda itu berusaha bangun sambil mengusap matanya yang berlumuran tanah. Ketika matanya dibuka, kembali dia terkejut bukan kepalang. Betapa tidak, kini dirinya tidak lagi memakai pakaian ihram, melainkan memakai baju kaos berwarna merah dan celana jeans butut. Ternyata dirinya tengah berada di tengah pemakaman dan sedang berdiri di atas gundukan tanah berwarna merah. Di hadapannya samar-samar terlihat sebuah papan nisan bertuliskan namanya Rahmat, lahir 17 Mei 1978, wafat 25 Juli 1998. Suasana di tengah kuburan itu cukup gelap, hanya terbantu sinar bulan yang kebetulan bersinar di malam itu. Antara percaya dan tidak percaya, Rahmat berjalan gontai keluar dari pemakaman tersebut. Dia masih bingung mengapa dirinya berada di atas pemakamannya sendiri. Berkali-kali dicubit pipinya sendiri itu masih meyakinkan apakah dirinya masih hidup atau sudah mati. Setiap kali dicubit dia merasa kesakitan. Kini dia semakin yakin kalau dirinya memang masih hidup. Namun dia belum menyadari sepenuhnya apa yang sebenarnya sedang terjadi pada dirinya. Pemuda berpawakan kecil itu terus menyusuri jalan desa menuju ke rumahnya. Di tengah perjalanan turun hujan gerimis. Ketika mulai memasuki desanya, suasana terasa sepi. Tidak ada orang yang lalu lalang. Semua pintu rumah terlihat terkunci rapat. Beberapa saat kemudian, rumahnya mulai terlihat.
Sayup-sayup terdengar suara orang sedang tahlilan. Dia bergegas ingin segera sampai ke rumahnya. Ketika pemuda itu berada di depan pintu rumahnya, semua orang yang sedang tahlilan sontak terkejut. Suasana menjadi gaduh. Semua orang berlarian tunggang langgang, kecuali beberapa kerabat dan seorang ustadz yang tadi memimpin tahlilan. Didekatinya Rahmat yang masih terpana di depan pintu rumah. Lalu dipegang kedua jempolnya sambil mulutnya komat kamit membaca ayat suci Al-Quran. Setelah merasa yakin, Ustadz itu lalu mengatakan kalau makhluk yang datang tersebut bukan hantu, melainkan memang Rahmat, seorang pemuda alim dan rajin menjalankan ibadah yang meninggal 3 hari yang lalu. Perlahan-lahan masyarakat yang kabur tadi kembali datang dengan massa yang justru lebih banyak. Di bawah bimbingan Pak Ustadz, Rahmat menceritakan semua pengalaman anehnya. Pakaian yang dikenakan Rahmat sekarang adalah pakaian yang dipakainya ketika dia meninggal. Pakaian tersebut menghilang entah kemana sejak kematiannya. Keanehan lainnya adalah ketika makam Rahmat digali, ternyata isinya kosong dan tidak ada tanda-tanda kalau makam tersebut pernah dibongkar sebelumnya. Kini Rahmat telah menemukan jodohnya, seorang wanita cantik dan soleha yang wajahnya mirip dengan wanita cantik yang ditemuinya di alam goib. Dia sudah menikah, memiliki 3 orang anak dan hidup bahagia dengan bekerja sebagai guru agama di salah satu kota yang ada di Lampung. Dan kisahnya pun berakhir dengan demikian. Kisah nyata tersebut penulis peroleh dari seorang teman dekat yang berasal dari Lampung. Nama yang ada dalam kisah di atas bukan nama sebenarnya, melainkan nama samaran, demi menjaga privasi yang bersangkutan. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan untuk menonton dan mendengarkan cerita ini sampai dengan selesai.